Kementerian Pariwisata Arab Saudi menegaskan bahwa jemaah yang masuk ke Arab Saudi dengan ilegal atau menggunakan visa umroh dilarang keras untuk melaksanakan ibadah haji. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan denda sebesar 10.000 rial Saudi Arabia atau setara dengan 45,2 juta rupiah. Resiko yang diterima oleh jemaah haji ilegal di samping denda juga dideportasi dan bisa kemungkinan dipenjarakan. Begitu juga dengan travel yang jemaahnya overstay mendekati musim haji akan didenda juga sebanyak 449 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Saudaraku, pertemuan kita kali ini mengangkat tema jamaah haji ilegal. Tujuannya adalah agar jamaah haji yang lagi antri sekarang ini di tanah air jangan tergoda dengan ajakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk naik haji dengan menggunakan visa umroh dan kunjungan. Hal ini sangat berbahaya. Saudaraku, pelaksanaan haji tahun 2023, tahun 2024 disinyalir terjadi ada jamaah calon haji yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia di dalamnya, mencari jalan pintas untuk berhaji dengan menggunakan visa non-haji seperti visa umroh, visa kunjungan, yang sebenarnya itu dilarang untuk digunakan untuk berhaji. Pada tahun 2023 ada puluhan orang Indonesia yang dideportasi atau dipulangkan kembali ke tanah air. Begitu juga dengan tahun 2024 ada 24 warga negara Indonesia hendak berhaji menggunakan visa non-haji ditahan oleh pemerintah Arab Saudi setelah dilakukan razia di pos pemeriksaan menuju Makkah, tepatnya pada tanggal 28 Mei tahun 2024. Dari situ rombongan tersebut 22 diantaranya akan dideportasi kembali ke Indonesia, sedangkan 2 orang pimpinan rombongan yang juga warga negara Indonesia akan diproses secara hukum. Saudaraku, untuk mengantisipasi agar kasus serupa tidak terulang kembali pada musim haji tahun 2025, maka Kementerian Pariwisata Arab Saudi mengeluarkan kebijakan bahwa jamaah yang memasuki Arab Saudi dengan ilegal atau menggunakan visa umroh dilarang keras untuk melaksanakan ibadah haji, dan selanjutnya dikeluarkan juga kebijakan penangguhan visa bagi 14 negara, yaitu negara Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman. Pada tahun 2023 dan tahun 2024, orang-orang yang berasal dari negara yang disebutkan di atas disinyalir memasuki Arab Saudi dengan visa umroh atau visa lainnya melebihi batas waktu untuk melakukan umroh. Dan dia langsung juga melaksanakan ibadah haji tanpa mendaftar melalui jalur resmi. Selanjutnya, saudaraku,
Mari kita lihat batas waktu penangguhan visa umroh. Pemerintah Arab Saudi menangguhkan sementara penerbitan visa umroh, bisnis, dan kunjungan keluarga bagi warga negara dari 14 negara. Larangan tersebut akan berlaku hingga pertengahan Juni atau bertepatan dengan berakhirnya ibadah haji. Keputusan untuk menangguhkan penerbitan visa tersebut dibuat untuk mengatasi masalah-masalah kepadatan dan keselamatan selama musim haji. Sekarang mari kita lihat dampak dari haji ilegal ini. Mereka yang melanggar aturan visa ini menyumbang kepadatan dan cuaca panas yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.200 jemaah selama haji 2024. Seringkali jemaah yang tidak terdaftar tidak memiliki akses ke fasilitas dasar seperti penginapan. Jemaah haji dengan visa non-haji memenuhi sekitar Bukit Jabal Rahmah. Bahkan jemaah ilegal ini juga menyerobot masuk dalam tenda-tenda jemaah haji resmi di Mina. Ini adalah alasan utama mengapa Arab Saudi memperketat peraturan visa untuk mencegah tragedi lebih lanjut. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat kira-kira apa konsekuensi denda resiko bagi haji ilegal jika ketahuan dan tertangkap. Mengutip dari Gulf News pada tanggal 9 April tahun 2025, Kementerian Pariwisata Arab Saudi menegaskan bahwa jemaah yang memasuki Arab Saudi dengan ilegal atau umroh dilarang keras untuk melaksanakan ibadah haji. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan denda 10.000 rial, sekitar 45,2 juta rupiah. Risiko yang diterima oleh jamaah haji ilegal di samping denda juga dideportasi dan bisa kemungkinan juga dipenjarakan. Begitu juga dengan travel yang jamaahnya overstay mendekati musim haji juga didenda 449 juta rupiah. Saudaraku, apa saja golongan visa ilegal untuk berhaji? Adapun visa ilegal untuk berhaji selama musim haji adalah visa ummal, visa umroh, visa ziarah, hingga visa multiple. Penyebab utama orang menempuh cara instan ini karena antusiasme masyarakat untuk beribadah haji, apalagi dengan waktu tunggu yang panjang. Kondisi ini membuat calon jemaah haji menjadi objek penipuan oknum travel yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika ada tawaran bisa naik haji dengan visa umroh, maka jangan dipercaya. Dan publik juga jangan sampai tertipu oleh oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan dengan menjanjikan keberangkatan dengan visa non-haji. Sekarang mari kita kaji tujuan dikeluarkannya kebijakan ini. Tujuan pertama atau tujuan utama adalah mencegah para pemegang visa umroh melaksanakan pelanggaran dan terhindar dari hukuman yang telah ditetapkan. Aturan ini berlaku bagi siapa saja, baik warga negara Arab Saudi itu sendiri, penduduk setempat, ekspatriat, maupun pengunjung dari luar negeri yang mencoba memasuki Makkah tanpa memiliki izin haji resmi yang sah. Larangan ini dengan tegas melarang jamaah dengan visa ilegal memasuki daerah, wilayah, atau lokasi penting di Makkah yang ada kaitannya dengan ritual ibadah haji. Sedangkan tujuan kedua adalah ketentuan tegas ini
dikeluarkan oleh Arab Saudi sebagai langkah antisipasi dan persiapan menjelang musim haji tahun 2025 yang akan datang. Di samping itu, pemerintah Arab Saudi berupaya untuk memastikan kelancaran arus jemaah haji dan mencegah terjadinya penumpukan serta masalah administrasi terkait dengan izin tinggal. Daerah yang tidak boleh dimasuki jemaah haji ilegal adalah larangan-larangan ini mencakup akses ke sejumlah lokasi penting terkait ibadah haji, termasuk di dalamnya kota suci Makkah, Masjidil Haram, Mina, Arafah, Musdalifah, stasiun kereta api Haramain di Rushafah, lokasi-lokasi lain yang terkait dengan ziarah seperti pusat kontrol keamanan dan pos pemeriksaan sementara. Sekarang kita harus ketahui bersama siapa yang dianggap melanggar. Ibadah haji pada tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini tanpa izin dari otoritas KSA, seseorang cukup dianggap melanggar peraturan Kementerian Dalam Negeri KSA ketika kedapatan berada di 7 tempat tersebut di atas selama musim haji berlangsung, yaitu mulai dari tanggal 25 Zulkaidah sampai dengan tanggal 14 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat hukuman dan larangan itu berlaku buat siapa saja. Pemerintah Arab Saudi menekankan bahwa hukuman ini berlaku untuk semua pelanggar tanpa terkecuali, tanpa memandang kewarganegaraan atau status hukum mereka. Bahkan bagi pelanggar yang mengulangi perbuatannya, denda yang dikenakan akan dilipat gandakan. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga akan mendeportasi para pelanggar yang terbukti mempergunakan visa non-haji atau ilegal. Pelanggar pun dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat hukuman dan larangan itu berlaku buat siapa saja. Pemerintah Arab Saudi menekankan bahwa hukuman ini berlaku untuk semua pelanggar tanpa terkecuali, tanpa memandang kewarganegaraan atau status hukum mereka. Bahkan bagi pelanggar yang mengulangi perbuatannya, denda yang dikenakan akan dilipat gandakan. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga akan mendeportasi para pelanggar yang terbukti mempergunakan visa non-haji atau ilegal. Pelanggar pun dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Selanjutnya, saudaraku, mari kita lihat sanksi bagi travel penyelenggara yang melanggar. Kementerian Haji dan Umroh dengan tegas menyatakan bahwa setiap jamaah umroh yang masih tinggal di Arab Saudi setelah tanggal 29 April tahun 2025 akan dianggap melanggar peraturan dan dikenakan sanksi hukum. Sanksinya akan diberikan kepada perusahaan travel yang membawa jamaah umroh tersebut dengan denda 100.000 rial. Jika dikonversikan dengan kurs saat ini, perkiraan $1 sama dengan 16.879, maka denda tersebut setara dengan 450 juta rupiah. Kapan batas waktu tinggal bagi jamaah umroh di Arab Saudi sebelum musim haji? Dilansir dari SPA pada tanggal 9 April tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan batas waktu terakhir bagi kedatangan jemaah umroh ke Arab Saudi adalah tanggal 15 Syawal tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 13 April tahun 2025 Masehi.
Sementara itu, batas waktu meninggalkan kerajaan atau Arab Saudi untuk jamaah umroh ditetapkan pada tanggal 1 Zulkaidah tahun 1446 Hijriah atau 29 April tahun 2025. Terakhir saudaraku, kami menghimbau bagi jamaah calon haji yang sudah mendaftar, silakan menunggu dengan sabar giliran kita untuk menunaikan ibadah haji. Jangan dipaksakan dengan melakukan berbagai cara seperti berangkat umroh dengan overstay untuk haji. Yang kedua, jangan nekat melaksanakan haji dengan menggunakan visa non-haji karena beresiko cukup tinggi. Selanjutnya, jangan tergiur dengan tawaran atau iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sebab untuk kondisi sekarang kemungkinan lolos semakin sempit. Jika ada yang mengajak Anda untuk overstay sampai musim haji, sementara Anda cuma punya visa umroh, maka jangan sekali-kali melakukan hal tersebut. Berbahaya. Oke saudaraku, itulah tadi sedikit tayangan kita tentang jamaah haji ilegal dengan menggunakan visa umroh atau visa kunjungan selama musim haji. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan Anda share kepada teman yang lain, dan kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.